Halo semua, saya Petra Valentina Ibaho, NIM 19I10085 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Di sini, saya akan memberikan tanggapan atas pertanyaan pada pembelajaran pendidikan agama yang diberikan oleh Pak Greg. Pertama, bagaimana cara yang tepat menjalani relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan supaya tetap harmonis dan maju sejahtera bersama? Jadi, pada dasarnya, manusia itu pasti memiliki hubungan yang baik antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dan juga Tuhan telah memberikan dunia beserta isinya yang bisa dinikmati manusia bersama-sama. Perbedaan pada manusia ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi manusia untuk saling menjatuhkan dan saling menaklukkan. Maka dari itu, untuk menanggapi perbedaan, seharusnya kita bisa memiliki sikap positif seperti saling menghargai dan saling toleransi yang seharusnya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara yang tepat dalam menjalani relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan supaya tetap harmonis dan maju sejahtera bersama? Jadi pada dasarnya manusia itu pasti memiliki hubungan yang baik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan juga Tuhan telah memberikan dunia beserta isinya yang bisa dinikmati manusia secara bersama-sama. Perbedaan pada manusia seperti perbedaan golongan, ras, agama, dan suku seharusnya tidak menjadi alasan bagi manusia untuk saling menaklukkan dan saling menjatuhkan. Dalam menanggapi sikap perbedaan tadi, kita harus memiliki sifat saling menghargai dan saling toleransi sehingga menimbulkan keharmonisan dan persatuan dalam manusia. Seperti pada Roma 14 ayat 19 dikatakan bahwa sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dari ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa dalam menanggapi perbedaan kita harus melakukan sikap-sikap positif seperti yang saya katakan tadi, yaitu sikap menghargai dan sikap toleransi sehingga menghasilkan sikap saling membangun dan sejahtera bersama-sama. Kita juga bisa lihat pada Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak suka pada manusia yang memilih-milih sesama yang memiliki sama ras atau sama suku. Malah Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sama manusia, semua yang berada di sekeliling kita, entah kita berbeda ataupun sama. Jadi di sini Tuhan mengharapkan manusia memiliki cara yang indah untuk menanggapi perbedaan dengan cara saling mengasihi. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dari kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah agama Anda menyetujuinya? Jadi kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Individualisme adalah satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan dan berkelanjutan. Sedangkan hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang menjadi bahagia dengan terus mencari kebahagiaan tersebut dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Lalu, apakah agama saya menyetujui 4 hal tersebut? Tentu tidak, karena keempat hal tersebut merujuk pada kepuasan pribadi. Manusia-manusia yang memiliki sifat seperti keempat hal tersebut cenderung memiliki sifat yang tidak pernah puas dan terus mencari kepuasan pribadi dengan cara apapun. Hal ini juga dituangkan Tuhan pada Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi sebagai manusia seharusnya kita tidak boleh terus mengejar kepuasan duniawi, karena itu akan menjadikan kita serakah dan bisa menjadikan kita melakukan segala hal untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Harta yang kita miliki sekarang ini seharusnya bisa kita gunakan sebaik-baiknya dengan sesuai kebutuhan kita, dan juga kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Seharusnya harta duniawi yang dititipkan Tuhan kepada kita tidak boleh membutuhkan hati kita kepada orang lain.
kita menjadi tutup mata, kita menjadi serakah, kita menjadi terus mencari segala cara untuk mendapatkan kepuasan, tapi kita tidak pernah memikirkan orang di sekeliling kita yang bahkan tidak sempat bisa merasakan apa yang kita rasakan. Pada 1 Yohanes 3 ayat 17 tertulis, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam hatinya? Untuk itu, kita harus tetap berbagi dengan sesama kita dan mengurangi keserahan kita sehingga kasih Allah tetap berada di dalam diri kita. Pertanyaan ketiga, jelaskan konsep kiamat karena kesombongan manusia pada saat sebelum, selama, dan sesudah kiamat. Dalam menanggapi pertanyaan ini, saya akan menggunakan kisah Raja Saul. Raja Saul merupakan raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Raja Saul mendapatkan kemenangan pertamanya pada saat melawan bangsa Amon. Namun, ketika bangsa Filistin datang menyerang bangsa Israel, Raja Saul merasa tidak perlu penyertaan dari Tuhan, sehingga Raja Saul datang mempersembahkan kurbannya sendiri tanpa menunggu Samuel yang merupakan utusan dari Tuhan. Karena itu, Tuhan menyuruhkan Raja Saul, dan akhirnya Raja Saul hidup dengan kegelisahan, ketakutan, dan memiliki rasa benci kepada Daud karena Daud yang menggantikan Raja Saul. Itulah kiamat kecil yang dirasakan oleh Raja Saul. Nah, sebagai manusia, kita seharusnya tidak boleh melupakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Kita harus tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan, karena sejatinya Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Seperti pada Mazmur 33 ayat 17-18 yang berbunyi, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Karena Saul menggunakan kekuatan tanpa menyertakan Tuhan dan keputusannya itu, maka Raja Saul mendapatkan ganjaran dari Tuhan, seperti yang saya sebutkan, yaitu dia merasakan kegelisahan dan ketakutan. Saul yang seharusnya bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk melindungi Israel harus berakhir turun takhta dan hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Karena itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja atas kita.